Rekan-rekan sekalian, adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrim. Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau... Halo, selamat sore Sobat Sindo. Kita ketemu lagi di Indokomen. Sore hari ini kita akan membahas yang ramai banget di sosial media di akhir pekan kemarin, yaitu Sumatera blackout. Nah, ini kita bayangin ya, Sumatera, beberapa wilayah di Sumatera itu mati lampu dan cukup lama gitu kan, dan ini dikeluhkan oleh masyarakat. Dan di hari Sabtu kemarin PLN sudah konvers mengenai dugaan penyebabnya, dan siang tadi Bareskrim Polri juga konvers mengenai penyebab dari blackout Sumatera. Nah, ini menarik, kita akan membahasnya sama redaktur Sindo News, ada Om Joni dan juga Om Riko. Sehat-sehat ya. Ini kemarin blackout agak disibukkan dengan berita itu ya kita ya. Blackout Sumatera. Sebenarnya apa yang terjadi kemarin itu? Om Joni apa Om Riko dulu nih? Ya, gangguan kelistrikan di wilayah Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian di Aceh, Jambi, Kepulauan Riau, dan juga Riau ini terjadi pada hari Jumat. Jumat malam. Jumat sore menjelang malam. Ya, okay. Ketika itu ada gangguan gardu induk dan sistem transmisi kelistrikan di wilayah Sumatera tersebut, yang menyebabkan padamnya wilayah Sumatera, Aceh, Kepulauan Riau dan Riau. Ini Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Aceh, Kepulauan Riau, Jambi juga ikut terkena efek pemadaman ini. Dan ini mengganggu aktivitas masyarakat dan beberapa perusahaan juga. Jadi mengganggu aktivitas bisnis, ekonomi, kemudian layanan publik, komunikasi, juga rumah tangga. Itu dari Jumat sore ke sampai kapan malam, normalnya lagi tuh? Kalau normalnya lagi hari ini sebagian udah normal. Hari ini? Itu kan bertahap itu Mas, berangsur-angsur kan? Ya. Jadi mulai dari hari Jumat malam itu pihak PLN langsung mengerahkan personil ke lokasi yang terdampak itu, kemudian diperbaiki transmisinya atau sistemnya di situ, dan kemudian bertahap dari hari Sabtu, Minggu, kemudian sampai sekarang yang dijelaskan oleh Bareskrim bahwa ini pemulihannya hampir 100% gitu Mas. Oke. Iya. Yang PLN menurut omongannya apa? Ya, kalau menurut hasil investigasi sementara itu kan cuaca buruk ya Bang. Cuaca buruk. Membuat sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera. Makanya blackout katanya klaimnya itu, tapi masih investigasi sementara ya, belum secara total ya. Makanya dari DPR juga ada yang mendorong supaya Polri, PLN bersama pihak terkait untuk segera menginvestigasi total akar masalah secara total ini. Karena yang di media sosial kan tuh isunya liar tuh Bang. Iya, liar banget. Dari Jumat malam itu kan ya. Apalagi banyak yang terdampak masyarakatnya, terus macam-macam tuh. Dan belum lama ada kebijakan yang kaitannya sama listrik juga. Iya. Batu bara. Ada ya juga kan? yang mengkaitkan itu. Ada mengkaitkan juga. Nah, jadi posisinya liar banget. Terus gimana? Lanjut. Ya makanya ya karena udah begitu liar
isu di media sosial, pemerintah seharusnya menjelaskan secara gamblang kepada publik sebenarnya masalahnya apa sih, jujurnya gitu. Oke, tapi PLN langsung konvers di hari Sabtu ya? Sabtunya. Dari Sabtu. Dari Sabtu itu yang ngomong soal itu, gangguan cuaca itu tadi. Kalau dari Dirut PLN-nya Darmawan Prasojo ya, kalau dia mau mengungkapkan masalahnya kelistrikan Sumatera Selatan mengalami gangguan. Nah, gangguan kelistrikan ini apa belum nggak dijelaskan secara detail ya, Iya. secara teknisnya ya. Nah, terus disusul siang tadi Bareskrim yang memang ditugaskan untuk menginvestigasi kenapa blackout konvers. Betul. Nah, hasilnya adalah kita lihat dulu ya, sebelum kita bahas. Kita putar lagi yang konvers di Bareskrim tadi. Provinsi Sumatera. Rekan-rekan sekalian, adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrim. Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Seperti yang ada di depan kita, rekan-rekan. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi. Seluruh proses investigasi kami lakukan secara profesional, transparan dan komprehensif untuk memastikan penyebab utama kejadian secara ilmiah dan akuntabel, sehingga kami melibatkan puslapor untuk lebih meyakinkan secara ilmiahnya. Saat ini kondisi sistem kelistrikan di wilayah Sumatera telah berhasil dipulihkan sepenuhnya, dan berdasarkan keterangan resmi dari PT PLN, pasokan listrik di seluruh wilayah Sumatera telah kembali normal 100% serta beroperasi dengan aman dan stabil. Ya, di balik penjelasan tadi itu ada satu kalimat yang membuat kita kalau kita highlight. Jangan mudah termakan provokasi macam-macam gitu ya. Nah, kalau misalnya kita runut ke belakangnya, pada saat blackout dan sampai hari Sabtu sampai Minggu kemarin di sosial media kan ramai banget ya beritanya ya soal soal konspirasi di balik blackout itu tadi. Apa aja kok yang masuk ke radar Om Riko sama Om Joni apa? Konspirasi-konspirasi yang sempat beredar di sosmed itu? Ya itu salah satunya setelah ada mengumumkan kebijakan satu pintu batubara itu kan. Setelah itu. Jadi itu bentuk protes atau apa? Ada yang mengaitkan dengan itu, dugaannya. Terus? Nah makanya tadi kan Bareskrim juga menyebutkan bahwa ini investigasinya masih sementara ya, belum total. Memang sih. Makanya kalau kejadian Jumat terus ya oke lah, mungkin mereka gerak cepat ya, bisa dibilang gerak cepat langsung mengambil kesimpulan. Kesimpulan di siang tadi, menurut Om John sama Om Riko terlalu cepat kah atau memang sudah sewajarnya
harus bisa disimpulkan di waktu yang cepat itu atau gimana? Kalau di ini ya Bang, Bisa juga dikatakan terlalu dini, bisa juga ini upaya Barreskrim dan Polri untuk menetralisir. Jadi menetralisir Meredam suasana. isu atau hoax yang tersebar di media sosial. Bahwa ini kejadian benar karena blackout, listrik padam. Karena teknis saja ya. Teknis ya, lebih kepada teknis. Jadi tidak ada keterkaitan. Nggak ada sabotase, nggak ada apa gitu ya. Atau keterkaitan dengan pihak-pihak lain gitu. Jadi ini murni gangguan di gardu listrik dan padam listrik kemudian terjadi blackout tadi. Jadi ini upaya untuk mengcounter isu-isu narasi yang Sesat itu tadi ya, narasi sesat yang hoax ya. yang hoax. Gitu. tapi yang paling penting juga bukan soal penjelasan dari pihak Polri ya. Apa tuh? Yang paling penting juga kompensasi untuk masyarakat yang dirugikan. Kan banyak tuh. Ya. Ada yang jualan es, ada yang restoran, yang Ya. Terus kemarin di sosmed juga ada yang lagi itu cukur rambut. nah Cukur rambut baru setengah kan? gimana itu? Cukur rambut baru setengah, mati lampu terus gimana nih kan? Aduh, ngakak juga tuh. Iya. Tapi kasihan juga gitu ya. Iya. Terus. Selain kompensasi apa kok yang harus di ini kok? Ya, itu apa? Pemerintah juga kayaknya perlu menyiapkan juga ya, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan panel listrik tenaga surya itu tuh yang lagi rame. Oh iya. Itu bukannya dijual umum kan? Iya, itu? dijual umum. Dijual bebas juga kan ya? Ya itu memang pilihan ya. Kalau memang nggak mau blackout itu yang harus disiapin di rumah-rumah Iya, gitu ya. bisa juga. Ya. Tapi terlepas dari itu tadi, kemarin di sosmed itu memang ada beberapa narasinya gini. Ini kaitannya sama yang ini baru batu bara dikasih kebijakan ekspor satu pintu langsung ada yang protes nih gitu kan. Ada narasi kayak gitu. Terus ada narasi lagi dulu Aceh kena tsunami nggak blackout tuh Sumatera. Masa sekarang cuaca buruk blackout? Nah, ada pertanyaan itu kan. Ada nggak, Om Jan, penjelasannya gimana? Yang disampaikan di konvers tadi. Iya. Mungkin ketahanan atau manajemen yang kejadian tsunami lalu yang 2005 itu masih 2004-2005 itu lebih kuat dibandingkan ini manajemen krisis yang di tahun kemarin yang kejadian banjir bandang di wilayah Sumatera dan Aceh. Jadi menyebabkan tadinya yang sudah diperbaiki gardu, tower segala apapun itu menjadi rapuh gitu. Jadi rentan itu ya. Jadi ketika sudah diperbaiki mungkin ada maintenance yang kurang atau yang lemah itu yang membuat ketika dihempas oleh cuaca ekstrim menjadi rusak kembali gitu. Dan juga yang patut segera dilakukan oleh pemerintah, ini pemerintah harus menghitung kerugian akibat blackout kemarin. Jadi memberikan yang tadi seperti Riko katakan diberikan kompensasi, ini kerugiannya dari Jumat, Sabtu, Minggu ini seperti apa gitu. Karena banyak efeknya ke masyarakat dan juga ke perusahaan itu yang harus juga kemudian manajemen krisis ketika terjadi blackout atau padam listrik ini pemerintah sebagaimana gitu segera lakukan yang terbaik untuk masyarakat agar tidak berdampak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi gitu. Dan perlu dipikirkan juga bagaimana kompensasinya ya, pembayarannya ke masyarakat ya. Iya.